berkibar merah putihku menjulang perkasa di langit biru. Ya, Anda masih bersama kami di Sudut Istana dan saudara di segmen berikutnya ini kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, kini kita akan bicara dengan seseorang. Memang program ini tidak hanya menghadirkan perbincangan dengan narasumber yang menyampaikan pesan dari istana, tapi kami juga menghadirkan cerita-cerita menarik dari sekitar istana. Dan narasumber kita yang satu ini mungkin tahu banget atau paham sekali seluk-beluk istana. Langsung saja kita undang Kepala Sekretariat Presiden Bapak Darmansyah Jumalah. Silakan Pak. Selamat malam Bapak. Malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Monggo silakan Pak. Ya, silakan Pak. Pak Jumalah, Yep. sebagai Kepala Sekretariat Presiden, apa sih Pak tugas-tugas Kepala Sekretariat Presiden itu? Tugas utama dari Sekretariat Presiden itu adalah mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan setiap kegiatan Presiden, baik beliau sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, maupun sebagai pribadi. Jadi kegiatan keseharian juga itu menjadi tanggung jawab dari Sekretariat Sekretariat Presiden. Wah, banyak sekali pekerjaannya. Karena pribadi Presiden itu melekat di dalamnya adalah simbol negara. Jadi sebagai simbol negara beliau adalah Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Perasaan gini, yang saya tahu kan sebelumnya pernah di Departemen Luar Negeri, diplomat, duta besar dan seterusnya yang pada prinsipnya kira-kira banyak ngomong lah, artinya itu untuk persuasi dan sebagainya kan gitu. Nah sekarang dalam kapasitas sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan itu kan lebih banyak bekerja. Nah transformasi seseorang dari banyak bicara jadi banyak kerja kan angel, susah itu. Gimana bisa? Ya enggak juga ya karena itu tuntutan kerjaan sebagai profesional ya kita harus menyesuaikan diri. Memang kerjaan saya dulu sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri ya kalau nggak ngomong bukan diplomat namanya. Jadi harus banyak ngomong. PR-nya ya Pak. Nah itu PR. Jadi harus ngomong. Tapi setelah masuk istana justru kita nggak banyak ngomong. Harus banyak kerja. Kerjanya pun kerja lapangan. Karena mengingat dari karakter pekerjaan di istana ini dalam melayani Bapak Presiden lebih banyak pergi ke lapangan yaitu berusukan. Nah itu kerja lapangan. Jadi di situ transformasi seorang Jumalah, orang yang selama ini di belakang meja, di ruang sidang, bertransformasi menjadi seorang Jumalah yang di lapangan. Nah ini suatu pengalaman yang paling menarik bagi saya. Baik, dan kalau tidak salah pada waktu Bapak meraih gelar doktor itu disertasinya itu adalah mengenai soft power dalam penyelesaian konflik. Aceh. Soft power berarti kan Pak. Ini apakah konsep soft power ini juga yang Bapak lakukan dalam tugas Bapak sehari-hari? Pendekatan-pendekatannya juga seperti itu atau gimana Pak? Iya, pendekatan soft power itu sebenarnya adalah suatu pendekatan dengan menggunakan daya persuasi, menggunakan daya membujuk orang, persuade, bukan dengan gaya to enforce atau menekan. Nah, dalam melaksanakan kerjaan istana, kita berhubungan dengan banyak sekali pihak yang semuanya itu alhamdulillah orang tingkat tinggi semua. Ya menteri, ya presiden, ya gubernur, dan semuanya itu harus kita layani dengan secara persuasif. Boleh diceritakan di sini nggak Pak? Kira-kira dukanya apa? Kalau duka, Kalau suka pasti banyak. Kalau suka ya jenisnya cuma dua, enak dan enak banget. Oh gitu ya. Jadi Kerja di enak dan istana. enak banget, nggak ada yang nggak enak Kalau ya Pak? dukanya adalah ya itu tadi kesulitan kita mentransformasikan diri. Ya banyak sekali yang namanya kita harus menyesuaikan diri. Tidak usah jauh-jauh, contoh kecil saja dalam hal belusukan. Saya mempunyai pengalaman pribadi kalau boleh saya sharing di sini, yaitu ketika Pak Jokowi belusukan kita harus ikutkan sebagai sekretaris. Pulang malam kita belusukannya itu ke daerah suatu lapangan dan kita sudah selesai pulang malam, saya pulang ke rumah. Tiba-tiba keluarga saya ngomel karena bukan pulang malamnya, ada sesuatu yang aneh pada keadaan saya malam itu. Apa itu? Sepatunya jadi becek dan kotor. Udah masuk. Dia pikir istana itu adalah
tempat yang bersih. Kilau. Sampai ada komentar dari keluarga saya, terutama anak saya, katanya ayah kerja di istana, kok sepatunya becek. Nah, disinilah bagaimana perubahan kerjaan dari suatu kerjaan di dalam ruangan menjadi kerjaan di belusukan, menunjukkan bahwa itu kita harus menyesuaikan diri dan bertransformasi. Nah, intinya atau maknanya di sini adalah bagaimana pekerjaan presiden itu adalah berorientasi kepada rakyat. Rakyat adanya di daerah lapangan, ya kita temui mereka di lapangan. Ada di sawah, ya kita temui di sawah. Oleh karena itu sepatu jadi becek. Baik. Disitulah. Pak, kalau kita melihat kan mungkin beberapa dekade yang lalu istana tuh sepertinya sesuatu yang sulit gitu ya untuk dijangkau oleh rakyat gitu ya, sakral. Tapi sekarang kan istana tuh lebih terbuka pada rakyat. Rakyat bisa secara langsung mungkin pada saat tertentu gitu ya bisa masuk ke istana. Apa Pak kemudian SOP atau peraturan-peraturan yang harus dirubah yang ada nggak Pak? Lalu kemudian sulit nggak untuk melakukan itu? Memang kita mencitrakan istana itu sebagai istana rakyat, kemudian sederhana dan aksesibel oleh semua segmen masyarakat. Itu sudah kita lakukan di dalam berbagai kegiatan di istana seperti ketika 17 Agustus. 17 Agustus dahulu persentasenya itu adalah 70 pejabat, 30 rakyat. Sekarang kita balik, yaitu 70 rakyat dan 30 pejabat. Nah, disinilah menunjukkan bahwa istana membuka diri untuk keterlibatan masyarakat di dalam perayaan hari-hari nasional. Begitu juga ketika ada perayaan lingkungan hidup di Istana Bogor. Yang kita undang 30% pejabat, 70%-nya adalah penggiat lingkungan hidup yang berasal dari grassroots. Itu melibatkan masyarakat, termasuk termasuk para pemulung yang adalah garda terdepan di dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, di sini menunjukkan bahwa kitoh istana itu adalah kembali ke rakyat, adalah untuk rakyat, sehingga setiap kegiatannya sedapat mungkin melibatkan masyarakat. Kita sudah memiliki presiden dari presiden pertama hingga sekarang Pak Jokowi. Tentu ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh presiden dan itu juga harus mungkin didokumentasikan atau diarsip oleh itu salah satu tugas sekretariat presiden ya Pak. Bagaimana Pak prosesnya atau sekarang ini sesulit apa gitu ya untuk mengarsip itu atau memang dari dulu sudah rapih sekarang tinggal mengikuti saja? Kita di sana sudah mempunyai suatu sistem itu di bawah kendali Kepala Biro Media, Pers and Media dan kita sudah mengadakan semacam digitalisasi semua dokumen-dokumen kegiatan presiden mulai sejak zaman Pak Harto. Zaman Bung Karno mungkin masih terlalu sulit membuatnya. Kemudian dari zaman Pak Harto sampai ke sini kita sudah adakan digitalisasi dan penyimpanannya kita bekerja sama dengan ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan kita mempunyai MOU dengan mereka dan sudah mengadakan semacam kerjasama. Setiap arsip yang kita miliki, backup arsipnya ada kita serahkan kepada ANRI. Jadi untuk kepentingan arsip nasional kita serahkan arsip-arsip itu kepada mereka. Jadi itu sudah tersimpan dengan baik, ya, baik dalam bentuk dokumen asli maupun digitalnya sudah ada ya Pak ya. Lalu Pak, ini istana ini kan banyak ruang ya Pak ya. Ada Istana Merdeka, ada Istana Negara, ada di Istana Merdeka dan Istana Negara juga ada banyak ini. Bapak sudah masuki semua? Sudah. Sampai ke lubang-lubang tikusnya pun saya periksa. Dan kalau dulu tuh kita sempat mendengar gitu ya Pak ya, misalnya ada beberapa wilayah di istana yang katanya sih agak-agak angker. Itu benar nggak sih Pak? Waduh, nah saya belum pernah ya tidur malam di sana, belum pernah. Tidur sore pernah. Mungkin dia keluarnya malam ya. Jadi belum pernah. Jadi belum pernah. Belum pernah ketemu ya Pak ya. Ya. Dan mungkin jangan sampai ketemu ya Pak ya. Ya kalau mau kenalan boleh. Enggak deh. Baik, Mas Kusnanto, kalau kita melihat tugas dari Kepala Sekretariat Presiden ini juga ternyata harus menangani hal-hal yang detail gitu ya, urusannya dengan apa yang harus dilakukan oleh Presiden dari mulai persiapan, rencana, kegiatan, ini semuanya detail dan padat gitu, dan itu harus dilakukan oleh Kepala Sekretariat Presiden. Ada berapa orang atau berapa jumlah staf yang ada di bawah Bapak? In total
Sekretariat Presiden itu berjumlah 764. Besar juga ya. Besar. 764 ya, Pak, ya? Yang tersebar di 5 istana. Sampai ke oke. Cipanas Ya, dan Istana Bogor. kita ada 5 istana, Istana Jakarta, Bogor, Cipanas, Bali, dan Jogja. Nah, ini semua totalnya itu 764. Lalu pengawasannya seperti apa itu, Pak? Ya, kita punya bagian-bagian kan, punya bidang-bidang, punya istana-istana mempunyai kepala istana sendiri. Jadi ya mereka lah mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab kepada saya. Iya baik, saya terus kemudian jadi teringat Pak, ini kalau Bapak kemudian semua 5 istana itu menjadi tanggung jawab Bapak gitu ya Pak. Kalau saya tidak salah ini yang Istana Bogor itu akan berulang tahun ya Pak ya? Sudah berulang dibuka, tahun. Dan dibuka ya? Dalam Gimana, rangka Pak, peringatan ulang tahun hari ulang tahun Bogor. Dan Istana Bogor dibuka untuk umum dan diatur mulai tanggal 2 hari yang lalu. Sudah 2 hari yang lalu sudah dibuka dan diadakan semacam open to public bagi pelajar, terutama pelajar yang ingin melihat, dan kita jadwalkan pada jam-jam tertentu karena bagaimanapun Istana Bogor kan dipakai juga oleh Bapak Presiden. Jadi kita atur jangan sampai mengganggu privasi Bapak Presiden. renovasi sudah selesai Pak? Renovasi untuk sayap kiri sudah dan sayap kanan, yang belum bangunan utamanya. Sedang diadakan renovasi. Baik. Ini menjadi akhir dari perbincangan kita dengan Pak Jumala. Bapak terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama kami di sini, terutama mengenai tugas-tugas keseharian Bapak sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Terima kasih. Dan tentu saja kita harus kembali bergabung bersama dengan Cak Kardi untuk mendengarkan. Mungkin kira-kira ada cerita menarik apa lagi Cak Kardi dari Tadi saya berharap kalau ada pertanyaan tentang rambut Pak Jumala yang putih, iya. Karena itu penting sekali. Gimana? Kami kalau sudah di kerumunan gitu kan, susah mencari di mana kira-kira mobilnya. Saya selalu cari mana rambut putih. Mana rambut putih? Itu Pak itu Jumala di kelihatan situ ya? dari jauh. Jadi saya bisa menuju di mana mobil saya ada gitu. Untuk itu Itu ketika warnanya- kita sedang belusukan. Tapi bukan itu cerita saya di balik belusukan hari ini. Presiden Jokowi meskipun sedang melakukan kunjungan ke luar negeri, sebenarnya perhatiannya, hatinya, pikirannya seluruhnya tetap di tanah air. Misalnya ketika terjadi bencana kebakaran hutan waktu itu dan bencana asap, Presiden dari Washington memutuskan langsung terbang ke Palembang. Di dalam sejarah Republik, itulah pertama kali ada pesawat yang dari Washington langsung ke Palembang. Sehingga Pak Jumala sebagai orang asli Palembang mengatakan, wah ini jangan-jangan skenario saya bekerja. Kami menuduh ini skenarionya Pak Jumala, sehingga Presiden memutuskan langsung ke Palembang. Pak Jumala sebagai orang Palembang mengatakan, kalau begini berkaitan dengan industri kreatif, saya mau bikin pempek Washington. Pasti laku. Selain itu, ada juga waktu sarapan pagi itu, Karo Protokol, Kepala Biro Protokol Ari Setiawan, tidak mau kalah. Pak, Palembang tidak ada apa-apanya dibanding dengan Sleman, Yogyakarta. Jalannya besar, udaranya dingin. Pak Jumala tidak mau kalah. Palembang sama dengan Washington, ada water tower. Ari tidak bisa menjawab. Maka Pak Sesmil, Pak Hadi Cahyono menengahi, jangan khawatir. Di Sleman, di Yogyakarta banyak water torrent. Para pemirsa, di antara kesibukan kami belusukan, kadang-kadang kami bercanda seperti itu. Hanya saya membayangkan, apa kira-kira komentar Presiden ketika melihat anak buahnya bercanda seperti itu. Saya yakin Presiden hanya geleng-geleng kepala. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.